anjing. Gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan? Boleh nggak? Kau itu goblok, nggak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi anjing PKI ya kan? Hah? Sama kayak mertuamu perangaimu ya. Sama kayak Jokowi anjing Bukima itu kan? Kalian tuh nggak tahu malu, keturunan Dajjal. Ha, Aceh, ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau tak mukamu, otakmu itu? Kalau istrimu gimana? Aku buat 3 bulan boleh nggak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan boleh nggak? Tanya-tanya sama istrimu. Kan nggak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus, Jokowi anjing tuh sama begitu juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak, kau itu gubernur, ya kan? Kau itu gubernur pakai otak, jangan kayak anjing, kayak mertuamu. Ngerti? Udah, paham? Hah? Anjing kau. Istrimu itu ya buat aku ya, boleh ya? 2 bulan ya? Dasar bajingan, PKI kau. Saya selaku relawan Bobi dari Parhobas, pelayan rakyat Ormas Bobi Surya, datang ke Polda Sumatera Utara bersama dengan beberapa ketua-ketua relawan. Kita ingin melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Dewan Pembina kami, Bapak Bobi Apip Nasution, dalam muatan konten @trax313_. Yang paling mendasar dalam muatan konten itu penghinaannya, boleh aku pakai istrimu 3 bulan. Itu bagi kami pelecehan verbal dan juga termasuk cyberbullying di media sosial. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama bagaimana sebuah kecaman yang begitu luar biasa yang ditujukan kepada Bobi Nasution yang adalah gubernur di Sumatera Utara, istrinya, dan juga Bapak Jokowi oleh rakyat Aceh. Terus terang, perseteruan tentang 4 pulau yang ada di Aceh yang hari ini berdasarkan keputusan Mendagri Bapak Tito Karnavian bahwa 4 pulau itu adalah miliknya Sumatera Utara, telah menciptakan polemik yang begitu luar biasa. Bahkan hari ini di Provinsi Aceh, mereka sudah menyuarakan tentang kemerdekaan, khususnya dari gerakan Aceh Merdeka. Adalah ungkapan kekecewaan, ungkapan kemarahan yang begitu luar biasa yang terjadi hari ini antara rakyat Aceh dengan Gubernur Sumatera Utara yang bernama Bobi Nasution itu. Bobi Nasution oleh masyarakat Aceh dinilai terlalu rakus, bahkan oleh masyarakat Sumatera Utara pun ada yang mengecam Bobi Nasution bahwa dirinya benar-benar tidak bijaksana. Dirinya benar-benar rakus, telah merampas 4 pulau yang seharusnya itu adalah miliknya Aceh. Saya sangat yakin dan percaya bahwa persoalan ini pasti akan memanas, dan hari-hari belakangan ini di berbagai platform media sosial kita selalu disuguhkan dengan pemberitaan-pemberitaan, dengan aksi unjuk rasa, dengan seruan kemerdekaan oleh masyarakat Aceh.
Saya tidak mengerti kenapa seorang Tito Karnavian yang adalah Mendagri pada akhirnya mengeluarkan keputusan seperti itu. Padahal kalau tidak salah, persoalan ini sudah cukup lama. Mungkin dari eranya Bapak SBY, lalu ke Bapak Haji Yusuf Kala itu kita pernah mendengar tentang persoalan tentang dari 4 pulau ini. Tetapi hari ini, ungkapan kekecewaan itu semakin memanas, dan ini merupakan bukti bahwa kalau kita dipercayakan oleh rakyat untuk menjadi seorang pemimpin, sikap kebijaksanaan itu harus benar-benar dinomorsatukan. Saya sangat yakin bahwa persoalan ini pasti akan terus berkelanjutan dan pastinya akan memanas. Dan yang paling sadis, ketika hari ini kita mendengar seruan-seruan dari GAM alias Gerakan Aceh Merdeka yang ingin memerdekakan diri mereka dari negara kesatuan Republik Indonesia hanya gara-gara persoalan keputusan yang diambil oleh Bapak Mendagri yang menurut saya telah menciptakan konflik baru, telah menciptakan kegaduhan baru di negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Semboyan bahwa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, pasti itu akan menjadi semboyan yang tidak bermanfaat dan tidak tepat untuk kita sematkan bila pada akhirnya Aceh mereka ingin memerdekakan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Berikut ini saya akan mempersembahkan kepada pemirsa terkait dengan komentar dalam menanggapi konflik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terkait dengan 4 pulau yang diputuskan oleh Mendagri, dan yang terlebih khususnya lagi dalam cuplikan video ini netizen berkomentar, bahkan orang-orang dari Sumatera Utara pun ikut berkomentar, bukannya membela Bobi Nasution, tetapi mereka lebih berpihak kepada masyarakat Aceh, kepada pemuda yang telah mencaci maki, yang telah menghina, yang telah mengecam, yang telah menghujat Bobi Nasution bersama keluarga serta Bapak Jokowi. Inilah cuplikan video selengkapnya. Dek Bobi Nasution, jangan cengeng. Lihat Pak Joko Widodo, mertuamu. Belum pernah dia melaporkan penghina dia selama menduduki presiden 2 periode. Kamu baru aja marah, orang Aceh udah ketar-ketir. Nggak boleh, sabar dek. Kau masih muda. Jangan kau bawa jiwa mudamu. Kau jadi pemimpin di Sumatera Utara. Malu nanti. Kasihan nanti rakyat di Sumatera Utara. Baru nanti marah-marah rakyatmu udah kelaporkan lagi. Nggak boleh deh. Tanya dulu sama mertuamu. Kayak mana dia sabar. Ini relawan juga nggak boleh gitu. Main melaporkan sok-sok. Jangan menjilat kau. Relawan jangan menjilat. Ingat. Pak polisi pakai logika hukum. Itu bukan penghinaan. Itu reaksi spontanitas dari rakyat Aceh yang membela 4 pulau udah ambil. Wajar dong. Kalau kita mau kecolongan, ada perampok, wajar dong terkejut. Mau maki-maki perampok, wajar. Itu bukan pakai logika hukum. Jangan sempat digunakan oleh kekuasaan. Pak Kepolisian, saya harap Anda semua sudah sangat bijak. Jaga rakyat. Anda harus menjaga rakyat Anda. Pak Bobi Nasution, Dek Bobi Nasution, kamu harus sabar menghadapi. Ini ujian deh. Jadi pemimpin banyak ujian.
Coba nanti sesekali kan berkunjung ke mertua atau telepon Pak Jokowi kan, kayak mana Pak Jokowi bisa sabar menghadapi penghina-penghina dia. Ini Aceh, wajar marah. Kamu datang ke sana seolah-olah mau merampok, wajar dia marah. Itu nggak ada pasal penghinaan, nggak ada pasal penghinaan, oke? Inilah pria. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Kalau jadi konten kreator ya, jangan bersifat memprovokasi dan berat sebelah seperti kau ya. Tapi kau juga harus ya menimbang ya, kenapa orang sampai berbicara sekeras itu ya. Aku aja orang Sumatera Utara nggak marah aku, dia ngomong kayak gitu. Kenapa? Ya kita lihat aja lah masalahnya apa. Makanya kalau kita berpendidikan, apalagi kita pejabat negara, bicara itu ya yang tidak menyakitkan gitu. Jangan menyakitkan. Ya, kalau tidak tahu, kalau tidak ada hubungannya dengan ini keputusan dari pusat, tidak perlu berbicara. Ya. Suruh saja bertanya kepada pemerintah pusat. Gitu aja ya. Jadi untuk kau konten kreator ya, ataupun kreator lah ya, kalau masyarakat ya sedikit berbicara bisa laporkan ke polisi. Tapi kalau pejabat negara ya yang salah ya, coba laporkan kalau bisa. Ujung-ujungnya cuma dumas ya, cuma pengaduan masyarakat dan tidak diproses. Aku yakin ini pasti cepat diproses. Padahal ini adalah nyerang pribadi. Kalau nyerang pribadi aja lah secara pribadi. Kalau memang laki-laki, itu menurut aku pula, ya kan? Ya, apa hubungannya dengan klan-klan? Klan-klan yang melaporkan, kok klan pula yang melaporkan? Yang diomongin siapa? Yang siapa pula yang sakit? Ya, biarkan saja. Kita anggap aja itu si Bobby, ya, gubernur itu namanya si Bobby. Abang ini namanya siapa? Udah biarkan aja mereka menyelesaikan urusan pribadi orang nih. Itu menurut aku pula, ya kan? Jadi nggak usah bawa-bawa lapor-lapor. Udah pasti kalau udah pejabat ya melapor, udah pasti itu prosesnya pasti cepat ya, karena masyarakat ini dianggap apa, kalau melaporkan pejabat itu tak ada arti itu. Jadi yang bangga kali kau. Jadi apa pria ini sekarang? Dan kau pikir orang itu penakut-penakut kayak kalian ya? Gitu aja. Aku sebagai masyarakat Sumatera Utara juga ini merasa miris dengan masalah 4 pulau nih. Karena apa? Aku tidak mau ya sebagai masyarakat Indonesia ya ada gesekan-gesekan antara Sumatera Indonesia dengan Aceh. Karena kita saling menghargai, saling mencintai, karena kita satu negara, satu serumpun. Ya. Satu tanah air Indonesia ya, satu ibu pertiwi gitu. Jadi masalah ini sebenarnya tak perlu terjadi ya. Karena apa? Karena keputusan Mendagri yang kurasa memang jelas-jelas sangat ini ya, sangat prematur kali ya. Baru aja 10 tahun sudah bisa memutuskan itu pulau larinya ke Sumatera Utara gitu ya. Apa pula hubungannya, entah apa dalilnya pun kita nggak tahu juga ya. Sudah jelas-jelas dari awal peta itu memang ada di Aceh ya. Jadi jangan masalah ini jadi membuat gaduh ya, rusuh gitu ya. Masyarakat udah muak dengan hal-hal yang seharusnya kalian lakukan bukan ini. Sejahterakan masyarakat Indonesia nih ya. Urus masalah Indonesia ini yang memang harus diurus. Masalah yang tadinya tenang-tenang diam di situ, kalian urus lah ya. Jadi membuat kegaduhan demi kegaduhan, menutupin
masalah satu dengan masalah yang lain, bikin lagi masalah yang lain supaya tenggelam masalah-masalah yang sudah lama tuh. Dari mulai pagar laut, tanah, masyarakat, ya, masalah ijazah, tertutup semua dengan masalah ini jadi nanti. Ya, kami nggak mau itu. Ya, jadi nggak usah dipersulit, nggak usah dipermasalahkan. Kembalikan pada asalnya. Asal muasal pulau itu pun Aceh, kembalikan aja lah. Ya, kami pun masyarakat tak merasa apa kali, karena kami pun bisa ke sana kapan saja. Itu kan pulau kami juga. Ya. Sama dengan di Bali, kami bisa ke Pulau Bali sana. Bebas kami. Jadi kami masyarakat ini nggak ada pula diuntungkan dengan hal-hal ini. Dirugikan iya. Kenapa? Nanti akan menjadi masalah. Mau ke Aceh pun kami dari Sumatera Utara nih. Jadi masih was-was gitu. Gara-gara masalah ini. Itu aja yang tak tolong kali aku. Ya, udahlah kembalikan aja. Itu memang udah dari sono-sononya, udah dari zaman Tok Adam, udah memang milik Aceh. Gitu aja lah ya. Panjang kali aku dicakap. Ya. Bikin apa? Bikin ruwet. Yang nggak ada masalah jadi ada masalah. Gitu aja lah ya. Mudah-mudahan didengar lah nih. Assalamualaikum. Kepada Bobi Nasution, saya ingatkan, segera hentikan nafsu dan ambisimu untuk menguasai 4 pulau yang ada di Aceh, yang diduga kuat memiliki kandungan minyak yang sangat berlimpah. Cukup di Halmahera, Maluku Utara, ada blok Medan yang kamu kuasai. Jangan lagi mencaplok wilayah Aceh, yang karena hanya ada kandungan minyak dan gasnya, kau masih bernafsu untuk menguasainya. Stop membuat kegaduhan. Dan segera hentikan keserakahanmu. Salam waras, salam nasional sejati. Dari saya Rasman Buton, Panglima Serdadu Istimewa Nusantara. Pemirsa sekalian, dari komentar-komentar ini tampaknya masyarakat di Sumatera Utara mereka sama sekali tidak mendukung dengan keputusan dari Mendagri itu. Sehingga dalam cuplikan video tadi kita menyaksikan bersama-sama masyarakat Sumatera Utara malah menyarankan Bobi Nasution untuk kembalikan 4 pulau itu kepada masyarakat Aceh. Karena itu adalah miliknya orang-orang Aceh. Jangan sampai dengan persoalan ini masyarakat yang menjadi korban. Adalah ungkapan kewanti-wantisan yang dipersembahkan dalam cuplikan video tadi, di mana masyarakat yang dulunya tidak merasa takut ketika mereka berangkat ke Aceh, hari ini masyarakat Sumatera Utara artinya harus pikir-pikir kalau mau pergi ke Aceh. Sementara di Aceh hari ini, dalam berbagai cuplikan video kita menyimak aksi unjuk rasa, aksi diskusi, dilakukan hampir setiap hari. Pengibaran bendera gerakan Aceh Merdeka sudah mulai gempur dilakukan. Sehingga saya secara pribadi sangat menyayangkan dengan keputusan dari Bapak Tito Karnavian yang adalah Mendagri, yang telah membuat sebuah keputusan yang pada akhirnya membuat kegaduhan, yang pada akhirnya membuat persoalan baru, yang pada akhirnya membuat permusuhan antara masyarakat Aceh dan masyarakat Sumatera Utara. Jujur, sebagai rakyat, saya berharap bahwa semua keputusan, semua kebijakan itu harus benar-benar dipikirkan secara matang, dipertimbangkan secara baik. Apalagi keputusan-keputusan itu datang dari seorang pemimpin, datang dari kalian yang adalah para menteri. Dan saya juga berharap agar persoalan ini Bapak Prabowo Subianto yang adalah Presiden Republik Indonesia jangan menjadi penonton setia. Bapak juga harus sesegera mungkin mengambil tindakan. Harus sesegera mungkin untuk membuat suasana persoalan ini bisa kondusif kembali.
Jangan sampai tunggu ada pertumpahan darah, atau jangan sampai tunggu Aceh merdeka baru kita nyesal. Aceh itu adalah Indonesia. Ungkapan kekecewaan itu sudah sangat luar biasa kalau kita saksikan di media sosial, itu sudah sangat benar-benar marah. Rakyat Aceh benar-benar mengamuk. Dan buat gubernur di Sumatera Utara yang bernama Bobi Nasution, tolong Anda harus bijaksana. Jangan terlalu rakus. Jangan terlalu serakah. Sejarah sudah mencatat bahwa pulau itu adalah miliknya masyarakat Aceh. Jangan ketika Anda barusan menjabat 3 bulan lebih, sudah membuat kegaduhan yang benar-benar hanya mau mengadu domba. Yang kasihan adalah masyarakat Anda. Dan saya sangat yakin bahwa ini adalah kepentingan kalian-kalian yang adalah para penguasa, bukan masyarakat. Pikirkan dengan kehidupan masyarakat. Jangan sampai masyarakat di Sumatera Utara yang akan menjadi korban. Jangan sampai karena kerakusan, karena keegoisan yang dimiliki oleh seorang, yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu, pada akhirnya rakyat yang dikorbankan. Semoga saja aksi unjuk rasa dan kecaman-kecaman keras yang disuarakan oleh masyarakat Aceh hari ini bisa didengar oleh Bapak Prabowo Subianto agar sesegera mungkin untuk mendamaikan dan untuk menyerahkan 4 pulau itu kepada Aceh. Sekali lagi, sejarah telah mencatat bahwa 4 pulau itu adalah miliknya orang Aceh. Jangan membuat kegaduhan di bangsa ini. Jangan membuat persoalan baru. Dan terlebih khususnya kepada Pak Mendagri, tolong Anda harus bijaksana. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan kita doakan semoga perseteruan antara rakyat Aceh dan Maluku ini bisa segera terselesaikan. Maksud saya dengan Sumatera Utara bisa segera terselesaikan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Mari kita luangkan waktu untuk mendoakan agar perseteruan antara masyarakat Aceh dan masyarakat di Sumatera Utara, terlebih khususnya para pemimpin, bisa bijaksana agar persoalan ini segera terselesaikan.